Mengenal layar aplikasi pada OSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di dalam kuliah teknologi. Referensi OSI atau pemodelan OSI adalah salah satu dari dua pemodelan di dalam computer network. Di mana kemudian ada banyak fungsi yang kita bisa manfaatkan di dalam kita mengenal pemodelan-pemodelan tersebut. Selain pemodelan menjadi standar di dalam pengembangan sistem baik hardware maupun software, dia dapat kita manfaatkan di dalam troubleshoot, di dalam kita memahami problematika yang barangkali muncul di dalam kita mengelola infrastruktur. Kali ini di salah satu layer di referensi OSI kita akan berbicara mengenai layer aplikasi. Kita akan sedikit deep down, tidak bisa terlalu mendalam karena ada banyak sekali protokol yang ada di dalam layer ini, sehingga harapannya beberapa sampel yang ada di dalam video ini dapat memberikan inspirasi kepada para sahabat sekalian untuk kemudian mencari lebih lanjut mengenai apa yang disebut dengan layer aplikasi dan contoh-contoh yang ada di dalamnya. Dia berusaha untuk memberikan satu interfacing, satu antarmuka kepada pengguna sistem manusia agar dapat berinteraksi dengan network. Layer aplikasi ini memberikan interface, memberikan antarmuka, memberikan experience, pengalaman kepada end user tentang bagaimana kemudian mereka dapat berinteraksi satu dengan yang lain, orang satu dengan orang yang lain, sistem satu dengan sistem yang lain, yang kemudian darinya akan memunculkan manfaat-manfaat tertentu yang seperti yang Anda pahami dengan internet hari ini. Dia sebagai salah satu contoh implementasi jaringan komputer. Anda merasakan manfaat yang luar biasa di education system misalnya di tengah pandemi ini, kemudian health dan segala macamnya. Nah, tanpa adanya aplikasi kita tidak bisa kemudian meletakkan sesuatu di dalam sebuah media, meletakkan data ke dalam media, ke dalam kabel, ke dalam wireless. Nah, harus ada sesuatu yang mampu menerjemahkan sesuatu yang berasal dari user menjadi sesuatu yang berbentuk digital. Disinilah kemudian ada peran aplikasi. Aplikasi itulah yang kemudian menerjemahkan apa yang dilakukan oleh end user sehingga komputer dapat paham, sehingga kemudian data dapat ditransmisikan melalui media, baik itu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk elektromagnetik, ataupun dalam bentuk listrik. Nah, ada banyak protokol di dalam layer aplikasi. Beberapa yang barangkali bisa kita sedikit ulas di dalam video hari ini. Yang pertama adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol, kemudian FTP, File Transfer Protocol, kemudian SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan DNS. Yang tentunya kemudian berbicara mengenai protokol-protokol ini, Anda yang tertarik untuk melihat lebih mendalam dapat masuk dengan menggunakan kata kunci ini, melihat bagaimana protokol itu dibangun, melihat bagaimana protokol itu bekerja, melihat bagaimana port number yang dibuka oleh protokol itu, bagaimana kustomisasinya dan segala macamnya. Kita mulai masuk ke Hypertext Transfer Protocol, misalnya HTTP, yang lekat dengan fungsionalitas kita sebagai orang yang hidup di generasi Z gitu ya. Banyak berinteraksi dengan banyak sistem yang kemudian hari ini kita melihat bagaimana sistem mulai banyak bergerak ke web-based application gitu. Anda mengenal WWW, apa itu? World Wide Web. Sebuah framework yang digunakan untuk mengakses konten-konten yang terhubung dan tersebar melalui jutaan mesin di internet. Anda melihat internet sebagai sebuah media besar penghubung banyak sekali party, banyak sekali pihak yang kemudian akhirnya dari situ muncul banyak kemanfaatan. Dari sisi pengguna, web terdiri dari banyak sekali konten berupa halaman-halaman web. Kita biasa menyebutnya sebagai web apps. Aplikasi-aplikasi web dalam segala macam bentuknya, dalam segala macam jenis usahanya. Anda bisa menyebutkan semuanya. Yang kemudian kustomisasi dari setiap komponen-komponen web itu betul-betul
beraneka ragam yang kemudian Anda bisa melihat video di sana, Anda bisa melihat pictures di sana, images, animation, links dan segala macamnya. Yang kemudian hari ini kita melihatnya sebagai sebuah tampilan yang cantik gitu, dengan warna-warni, dengan segala gerakan-gerakan yang dinamis. Tapi ketika Anda coba lihat lebih mendalam, katakanlah misalnya Anda membuka developer option gitu, misalnya atau developer tools gitu di dalam browser, Anda akan bisa melihat bahwa warna-warna tadi itu disusun dari kode-kode yang luar biasa padatnya. Dialah yang disebut dengan hypertext transfer protocol. Yang kemudian protokol yang telah disepakati sekian puluh tahun itu kemudian hari ini dipercantik dengan banyak teknologi, ada JavaScript dan segala macam CSS dan segala macam framework yang hari ini Anda bisa dengan mudah memprogram sebuah website. Tetapi di balik itu semua HTTP. Yang HTTP ini berkembang sedemikian rupa, muncul secure HTTP, Anda mengenal HTTPS dan segala macamnya, yang kemudian dari situ kita bisa melihat web apps semakin kemudian mudah untuk digunakan. Nah, ada beberapa komponen yang kemudian terlibat di dalam komunikasi HTTPS itu. Yang pertama adalah browser. Browser bertugas untuk menampilkan halaman web tadi. Halaman web yang dia diletakkan di server, entah dia posisinya di mana, entah engine-nya apa, entah seperti apa arsitekturalnya. Si browser ini akan menerima dalam format HTML. Format-format HTML itu ditransmisikan di dalam protokol HTTP yang kemudian dapat tertampilkan di dalam halaman browser kita. HTML kemudian dikembangkan dengan PHP, dikembangkan dengan berbagai macam bahasa pemrograman, ada Java dan segala macamnya, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang betul-betul dalam orkestrasinya sangat useful bagi kita. Halaman-halaman web tadi muncul di browser kita karena user melakukan request, baik itu dengan load sebuah halaman dengan mengetikkan sebuah alamat atau kita klik sebuah tautan. Aksi klik tadi adalah sebuah aksi mengirimkan request ke web server. Yang kemudian web server ketika mendapatkan request dari browser tadi, dia akan mampu melakukan pengolahan di internal server, kemudian memberikan respons kepada end users. Nah, proses request response ini digunakan untuk mengambil konten dalam segala macam bentuknya. Nah, dalam segala macam bentuknya, kemudian dia ditransmisikan di dalam protokol HTTP, yang HTTP ini nanti pada layer transportnya dia menggunakan protokol TCP. Nah, Anda bisa melihat bagaimana alur kerja HTTP di dalam load HTML dan segala macam bahasa pemrograman. Jadi, mulai dari browser yang ada di kiri, Anda bisa melihat, Anda buka sebuah browser, Anda boleh menyebutkan merek apapun browser itu. Kemudian ketika Anda klik dia, Anda biasanya menggunakan sebuah nama di sana yang disebut dengan nama domain. Ya, kita akan bicara mengenai nama domain nanti setelah HTTP. Nah, nama domain itu nanti akan ada mekanisme sendiri untuk menerjemahkan, karena sejatinya di dalam akses ke web server dia menggunakan IP address. Anda sudah belajar tentang IP address? Simak video yang lain ya, barangkali nanti bisa memberikan inspirasi kepada Anda. Long story short adalah bahwa web server berhasil menemukan alamat IP tadi dari domain berdasarkan bantuan DNS, kemudian mengirimkan request ke web server. Contoh di sini www.cs.washington.edu ya, kayak itu. Yang kemudian si web server dia akan mengolah ini betul nggak nih request dari web server, bener nggak nih? Yang kemudian jika valid, dia akan memberikan respons. Kalau nggak valid gimana? Dia akan mencatatnya di log, ada error log di dalam web server. Atau kemudian dia akan memunculkan halaman error, file not found misalnya. Atau permission denied misalnya, dan segala macam. Itu HTTP response. Ini kayaknya ada panah yang kebalik ya. Mestinya HTTP request itu ngarahnya ke web server, responsnya itu balik. Nah,
Di YouTube juga demikian, Google Analytics juga demikian. Konsepnya sama, yang kemudian setiap respons tadi dapat diterjemahkan oleh browser sebagai sebuah halaman web yang cantik. Kalau nggak cantik gimana ya, terserah yang program ya, membuat web nggak cantik juga boleh, yang penting dia menggunakan HTTP. Nah, pihak pertama adalah browser. Pihak kedua siapa? Web server. Aplikasi yang diinstal di dalam server yang dia dapat mengolah, menerima request yang masuk dari web browser, dia olah, kemudian dia cek di dalam folder, apa disebutnya? Folder home atau folder data root gitu ya. Folder utamanya si server dengan alamat-alamat tertentu tadi, datanya disimpan di situ, dia akan ngolah. Dia akan olah, dia akan cari di sana ada nggak data yang diperlukan ini. Ketika ada, maka kemudian dia akan format itu, dia akan proses itu, kemudian dia akan kirimkan. Nah, salah satu contoh web server yang barangkali banyak digunakan adalah Apache. Anda bisa menyebutkan yang lain IIS, Anda bisa menyebutkan Nginx, Zeus, Sitami. Kalau Anda biasa mainan web developing di Windows, mungkin Anda akan sangat familiar dengan aplikasi XAMPP misalnya. Sebenarnya Apache juga, cuma dia bundle dengan database-nya gitu. Nah, fungsi utamanya tadi seperti yang saya sampaikan, memberikan respon dan menerima request. Jadi ketika Anda menyimak video kuliah teknologi tentang transfer layer transport tampaknya, layer transport atau satunya, Anda bisa cek nanti ya. Di sana akan dijelaskan detail tentang bagaimana proses kerja, port number dan segala macamnya nanti ya, berkaitan dengan web server ya, ada di layer transport. Silahkan nanti Anda cek. Nah, jenis aplikasi yang kedua yang juga dia bekerja pada layer application yang nantinya data akan diproses dan segala macamnya adalah basis data gitu. Barangkali sebagian dari Anda ingin tahu lebih lanjut tentang basis data itu kayak apa ya gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas dalam sebuah video khusus barangkali insya Allah ya. Yang prinsipnya adalah bahwa basis data ini adalah sebuah tempat aplikasi yang dia punya tempat mengutilisasi storage yang kemudian digunakan untuk menyimpan data. Ada yang SQL based, ada yang no SQL gitu ya, dalam segala macam bentuknya. Yang kemudian data-data itu dapat dimanipulasi, dapat dihapus, dapat diedit, dapat ditambahkan segala macamnya yang bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan ketika Anda punya website yang dihosting di dalam web server, kemudian membutuhkan data, bisa data itu diambilkannya dari basis data. Nah, basis data menjadi sesuatu yang sangat penting hari ini karena jarang orang menyimpan filenya menyimpan datanya di file. Ya, sekarang justru orang lebih merasa nyaman ketika menyimpan datanya di dalam database karena lebih fluid. Nah, banyak aplikasi database yang ada barangkali di course tertentu Anda belajar tentang MySQL gitu. Atau kemudian ketika Anda misalnya masuk di sebuah enterprise kemudian Anda mengenal Oracle, atau sekarang enterprise pun sekarang mulai bergerak ke cluster based database gitu, misalnya pakai Redis gitu ya. Atau kemudian Anda saya familiar dengan Postgre atau MariaDB, silakan, atau bahkan Access gitu. Yang ini semua adalah database engine yang orang sering menyebutnya sebagai DBMS ya, Database Management System, bisa mengelola database dari situ sehingga kemudian nantinya koneksi bisa berlangsung, database bisa dimanipulasi dan kemanfaatan akhirnya bisa diperoleh. Nah, secara ringkas barangkali Anda bisa melihat di dalam bagian ini ketika di sini disimulasikan bukan halaman web ya. Kalau yang nomor 1 ini bukan halaman web, ini relatif seorang administrator, visitornya adalah seorang administrator ya, yang dia punya akses langsung ke database melalui DBMS ya. Yang dari sini kemudian Anda bisa melihat SQL statement itu langsung kemudian bisa dieksekusi dari sisi visitor. Kemudian dia melakukan input, dia melakukan modifikasi dan segala macamnya di DBMS. Kemudian
data disimpan di dalam storage. Nah, data itu kemudian ketika dia diperlukan, bisa dipanggil, ya bisa dimanipulasi dan segala macam. Anda bisa melihat nomor 3 ya. Nomor 2 itu data masuk, nomor 3 data dipanggil, nomor 4 itu ketika di BMS-nya dia diakses oleh sebuah web server. Sebuah web server dia membutuhkan data difasilitasi oleh DBMS, kemudian data yang di-request oleh katakanlah misalnya Anda menggunakan PHP. Anda menggunakan PHP, kemudian Anda pasang konektor dari PHP ke MySQL misalnya, Anda pakai DBMS-nya MySQL. Kemudian ketika visitor dia merequest, nomor 5 katakanlah ada panah ke server gitu ya, ada panah server, ada request, kemudian si server dia request dari BMS, kemudian di BMS ngasih, data tadi akan dapat diformat dalam bentuk salah satunya adalah HTML, kemudian diberikan kepada visitor. As simple as that. As simple as that. Yang kemudian Anda akan bisa melihat bagaimana kemudian panah-panah ini dapat kemudian juga beralih ke arah yang sebaliknya. Bahkan penulisan pun kemudian dapat dilakukan oleh visitor melalui halaman web, kemudian halaman web Anda melakukan penyimpanan data disimpan di dalam DBMS, masuk ke dalam database dan lain sebagainya gitu. Ini database. Kemudian yang ketiga adalah DNS. Sistem penamaan domain atau domain name system yang kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa basically pengaksesan sebuah sumber daya di internet itu menggunakan alamat IP. Alamat IP ada alamat IP versi 4, ada alamat IP versi 6. Bedanya apa? Nanti akan ada video yang spesifik mengenai itu insya Allah ya. Long story short, alamat IP versi 4 itu 32 bit. Dengan angka-angka desimal Anda mengenal apa misalnya 103.55.22.1 gitu misalnya. As simple as that gitu. Atau kemudian kalau yang versi 6 dia menggunakan hexadesimal 128 bit, nggak usah dibacain ya gitu, langsung Anda kemudian bisa mencari sendiri. IPv6 itu apa sih? Gunakan browser Anda untuk nyari lebih lanjut gitu ya. Nah, alamat-alamat tadi bagi sebagian orang kan susah gitu. Orang nggak familiar, alamat mau ngakses berita berapa di 120.5.11.7 misalnya. Kemudian mau akses video gimana? Video 102.5.1.0 nggak bisa begitu ya. 1.5 gitu ya. Terus tadi berita berapa? Lupa sudah. Nah, orang kemudian mulai bergerak, ini harus dipermudah nih, nggak bisa pakai IP doang gitu. Kalau sistemnya sedikit sih masih bisa diingat ya. Tapi kalau sistemnya sudah banyak sekali gimana? Di sini kemudian muncul sebuah kebutuhan, untuk kemudian menggunakan penamaan yang lebih humanis gitu, penamaan yang lebih mudah. Contoh misalnya sekarang Anda mengenal ada uii.ac.id misalnya, atau kemudian Anda mengenal google.com, google.co.id, uii.ap.panauto.com, uii.zoom.us dan segala macamnya. Yang kemudian Anda bisa melihat sebelum Anda berhasil mengakses sebuah alamat, katakanlah misalnya di sini google.com. Biasanya sih kita nggak terlalu care ya, pokoknya buka browser kemudian mengetikkan URL-nya apa, google.com, enter. Muncul deh Google gitu ya, muncul doodle-nya gitu ya. Tapi sebenarnya ada sebuah huru-hara terjadi di belakang layar gitu ya, bahwa kemudian browser sebelum berhasil memunculkan halaman tadi, nomor satu yang harus dia lakukan adalah dia tanya ke DNS server dulu. DNS server Google itu alamat IP-nya berapa sih gitu. Dia akan tanya itu kan. Mas cek dulu ya ke basis dataku ya, DNS akan cek dia. Kalau dia nggak nemu, dia akan ngomong, aku nggak punya, cari yang lain gitu ya. Kemudian si browser akan cek ke komputer, hey komputer, aku mesti tanya ke siapa lagi? Oh, tanya ke DNS server yang satunya gitu. Dia kasih tahu. Hey, DNS server satunya punya nggak alamat Google? Oh punya. Si Google itu alamatnya 173.194.79.99. Oh oke, thank you gitu. Baru kemudian si browser dia akan mengarah ke Google. Hey Google, I'm here gitu ya. Baru kemudian si Google memberikan halaman webnya, DNS yang kemudian mempermudah kita gitu ya, mempermudah kita untuk kemudian melakukan pengaksesan. Yang itu
betul-betul bagi sebagian orang nggak kerasa gitu, saking cepatnya proses tadi. Apalagi sekarang internet makin cepat dan segala macamnya, luar biasa sekali. Yang kemudian secara struktur penamaan hierarki DNS-nya semacam inilah. Di atas Anda mengenalnya sebagai root gitu. Di bawah root Anda mengenalnya sebagai TLD, top level domain. Ada yang country base, ada yang non country base. Non country base apa misalnya .com, .net, .org. Yang country base gimana? .id untuk Indonesia, .sg untuk Singapura, .au untuk Australia dan segala macamnya gitu. Yang kemudian dari situ kemudian diturunkan ke hierarki yang ada di bawahnya sampai kemudian Anda menemukan katakanlah misalnya apa uii.ap.panopto.com, top level domainnya apa? .com ya kan? Nama domainnya apa? Panopto. Ya, subdomainnya apa? ap. Subdomainnya apa? uii misalnya ui.ac.id dan seterusnya. Ya kemudian Anda akan bisa mempelajari ini semua lebih detail. Nanti bisa kembangkan ke aplikasi yang lain, protokol yang lain, ada SNMP, SMTP segala macamnya, yang itunya dengan itu nanti Anda akan bisa lebih detail belajar tentang sejauh mana sih sebenarnya interfacing dari layer aplikasi tadi supaya kita sebagai user bisa berkomunikasi dengan network. Baik, ini ada satu tool yang menarik untuk Anda coba, networktools.com, satu tool yang bisa Anda gunakan untuk mencoba mensimulasikan tentang bagaimana Anda request. Contoh misalnya di sini saya masukkan ui.ac.id gitu, ui.ac.id, alamatmu berapa sih? Pertanyaan gitu ya. Anda tekan go, Anda nanti akan mendapatkan alamat IP address dari ui.ac.id. Lakukan praktik ke beberapa domain yang lain sehingga kemudian Anda semakin terbiasa dengan tutor yang semacam ini. Baik, ini layer aplikasi pada referensi OSI, pada pemodelan yang kurang lebih sama dengan yang ada pada TCP/IP. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.